رضي الله عنه وإلى وشهد
bin Abdul Hamid radhiyallahu anhu wa syajari jawabi wa yabaina wa ummahatina wa jadatina wa akhlatina kullama lahu haqqun alaina wa ila uwatil muslimin wal muslimat amma بمسند المغرب شهر الليل لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'matan mazidan wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أوصلك وما فرقناه وما حملناه وما حللناه وما صليناه هدية واصلة مباركة إلى روح سيدنا محمد وآله وذريته وأصحابه وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع أرواح علماء الله وشهداء الله وعباد الله والصالحين والسلمين وإلى جميع أرواح أولياء الله المقربين خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد الباز الأنبياء رضي الله عنه وإلى روح الشيخ عبد الحميد وإلى روح الشيخ محمد ناصر وإلى روح الشيخ جوهري زوي أن الله يتغشاهم بالمغفرة وأن الله يرفع درجاتهم في الجنة ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وحوالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا أن تتفضل بقضاء حاجاتنا وتتفضل بالعفو عنا وعن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم علق بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا وأحلنا من عثراتنا ولا تفضح
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا
Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin, para habaib, wabil akhas bidzikri Al-Habib Mahdi bin Yahya Al-Maghribi Al-Hasani wa akhihi Al-Habib Syauqi bin Yahya Al-Maghribi Al-Hasani, dan serta para habaib yang lain yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau-beliau. Kepada para kiai, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Bapak Haji Didik sekeluarga, dan tidak lupa kepada para hadirin wal hadirat, pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, pecinta daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah perkumpulan ini akan menambah cinta kita kepada beliau-beliau. Insya Allah perkumpulan ini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah perkumpulan ini doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perkumpulan ini adalah perkumpulan majelis manaqib, yang dimana yang dibaca daripada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ala kaifiyah Romo Kiai Haji Nasir bin Abdul Habib, ini merupakan manaqib yang insya Allah akan menambah kita semakin dekat kepada Allah, akan semakin mengenal kepada walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan dzikri sholihin tanzilur rahmat wal barakat. Karena dengan menyebutkan, menceritakan atau mendengarkan daripada cerita orang-orang soleh, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan turun berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini sedikit yaitu mengenalkan sedikit daripada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ini manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ala kaifiyah Ramai Kiai Nasir. Ini memang beliau dulu mencari ijazah-ijazah dikumpulkan, termasuk dari Kiai Usman, termasuk dari Kiai Minan, termasuk sanad manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu didapat daripada Syekh Zamroji Kencong. Syekh Zamroji Kencong ini salah satu yang mendapatkan sanad manaqib sampai kepada Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Itu sanadnya daripada Syekh Zamroji daripada Kiai Nasir menuju kepada dari Kiai Zamroji daripada Syekh Yasin Al-Badri yang ada di kota Mekah. Dan insya Allah kita dengan manaqib, insya Allah kita digolongkan dengan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab amalan daripada Romo Kiai Hamid itu selalu membaca manaqib. Dalam keadaan apapun, sering beliau itu mengutus seseorang untuk membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Undangan segenap jemaah hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, tamu daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini tidaklah hadir melainkan insyaallah ketika pulang semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala macam hajat-hajatnya insyaallah dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj dan Hauliyah daripada Kiai Haji Muhammad Nasir bin Abdul Hamid Pasuruan atau Mbah Hamid Pasuruan. Alhamdulillah, yang mana hadirnya antum semua pada malam hari ini menunjukkan bagaimana keberkahan daripada orang yang sudah meninggal dunia.
Yang mengumpulkan kita bukan orang yang masih hidup, yang mengumpulkan kita orang yang sudah meninggal dunia. Gimana keberkahan daripada beliau ketika masih hidup, bahkan ketika beliau meninggal dunia kita dikumpulkan. Nah, sebanyak ini menyebutkan nama beliau, insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau para ulama kita, beliau-beliau para kiai kita, beliau-beliau para habaib kita. Amin Allahumma amin. Kita duduk di tempat ini keberkahan daripada orang yang sudah meninggal. Jasadnya udah nggak ada, suaranya udah nggak ada, tubuhnya udah nggak ada, akan tetapi dapat mengumpulkan umat sebanyak ini. Ini adalah tanda daripada bahwasanya beliau Kiai Haji Muhammad Nasir dan juga abahnya terlebih yaitu Mbah Hamid Pasuruan adalah wali min auliyaillah ta'ala, adalah wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kumpul semua bermunajat kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada grup hadrah yang sudah menyentuh hati-hati kami sehingga kami dapat mengingat mengenang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatnya kita kepada Rasulullah tadi adalah barokah daripada orang yang sudah meninggal dunia, adalah barokah daripada kiai-kiai kita. Dan semua yang kita dapatkan pada malam hari ini berkah daripada orang yang sudah tidak ada di bumi ini. Tapi keberkahannya, nurnya, cahayanya, barokahnya batin tetap ila yaumil qiyamah insyaallah, sampai hari kiamat insyaallah. Ini adalah tanda wujud. Apa barokahnya? Apa tanda walinya Kiai Muhammad Nasir? Coba ceritakan bagaimana tanda-tanda kewalian daripada Mbah Hamid. Gak usah jauh-jauh, duduknya kita di tempat ini adalah bukti daripada kewalian beliau-beliau. Maka hadirin hadirat yang Allah muliakan, jangankan hal itu, kita sholat 5 waktu saja adalah barokah dari orang yang sudah meninggal dunia. Kita sholat 5 waktu, sedikit sholatnya barokah daripada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik, itu dapat perintah sholat 1 hari 50 rakaat. Kemudian turun lagi, diberikan nasihat oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam untuk naik lagi ke atas sampai yang awalnya 50 rakaat jadi hanya 5 rakaat. Barokah daripada Nabi Musa. Padahal kala itu Nabi Musa sudah meninggal dunia, Nabi Musa sudah tidak ada. Ini barokah daripada orang-orang soleh, barokah daripada Nabi, barokah daripada para kiai. Walaupun jasadnya sudah tidak ada, nurnya, cahayanya akan tetap ada. Maka hadirin hadirat yang Allah muliakan, maka jangan sampai kita nggak percaya sama wali. Kenapa saya nggak percaya sama wali Habib? Nggak ada itu wali, bahaya. Kalau kita tidak percaya wali berarti kita nggak percaya Quran. Kenapa? Nah, di Al-Quran disebutkan bagaimana hebatnya wali min auliyaillah ta'ala. Apakah ada kisah wali di Al-Quran? Banyak. Bahkan kebanyakan daripada Al-Quran kisahnya orang-orang soleh, kisahnya wali min auliyaillah ta'ala. Coba kita tengok di dalam Al-Quran, di sana ada kisah daripada seorang wali yang namanya Sayyidah Maryam, kisah daripada Ashabul Kahfi. Bukan nabi mereka, manusia biasa, orang soleh, wali min auliyaillah ta'ala. Wali ada. Bahkan dahulu Nabi Sulaiman alaihissalam ketika meminta seorang jamaahnya atau umatnya untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman, dari kerajaan Sabah ke Palestina, siapa yang memindahkan? Bukan Nabi Sulaiman. Bahkan angkat tangan ngacung di antara mereka jin ifrit. Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Putri Bilqis dari Yaman ke Palestina. Ketika aku pindahkan pagi, akan datang sore hari. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan, aku pengen yang lebih cepat. Siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke tempat ini, ke Palestina, sekejap mata? Maka siapa yang mampu di antara mereka? Angkat tangan salah seorang di antara mereka. Seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Bukan Nabi, wali. Bukan Nabi, ada dalam Al-Quran. Siapa nama beliau? Namanya adalah Asif bin Barkhiyah. Yang mana Asif bin Barkhiyah dapat memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dari Yaman ke negeri Palestina. Seberapa lama? Ketika jin saja dari pagi butuh waktu sampai sore, tapi seorang manusia biasa,
umatnya Nabi Sulaiman memindahkan sekejap bola mata, ketika mata memandang bermeram-meram kemudian melek lagi, maka Nabi Sulaiman sudah melihat singgasana daripada Ratu Bilqis. Ini adalah tanda kewalian daripada Asif bin Barkhiyah, umatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka para ulama mengatakan apabila Nabi Sulaiman punya umat sahabat Asif bin Barkhiyah, wali min awliyaillah ta'ala, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi Sulaiman punya umat sahabat Asif, apakah umatnya Nabi Muhammad kalah dengan umatnya Nabi Sulaiman? Hasya wa kalla. Gak mungkin kalah umatnya Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad diutus sebagai sebaik-baiknya Nabi dan umatnya adalah sebaik-baiknya umat. Lihat Syekh Abdul Qadir Jailani yang diceritakan bagaimana hebatnya tadi manaqibnya. Ini menunjukkan hadirin bahwasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar memindahkan singgasana. Kalau Nabi Sulaiman umatnya memindahkan singgasana dari Yaman ke Palestina, tapi kalau umatnya Nabi Muhammad bukan singgasana yang dipindah, tapi umatnya Nabi Muhammad memindahkan hati-hati yang gersang untuk menjadi hati-hati yang subur, memindahkan hati-hati yang tidak beriman menuju cahaya terang benderangnya Allah, yang mana umatnya Nabi Muhammad memang umatnya Nabi Muhammad tidak ada keajaiban yang sehebat daripada umat Nabi terdahulu. Tidak mereka ajaib, tidak mereka memindahkan singgasana, tapi mereka memindahkan hal yang lebih mulia daripada singgasana. Apa yang mereka pindahkan? Qulubun nas, hati-hati manusia yang mereka pindahkan, yang awalnya gak kenal dengan Allah, kenal dengan Allah. Ini susah. Yang awalnya gak kenal dengan Rasulullah, kenal dengan Rasulullah. Yang awalnya gak kenal maulid, kenal maulid. Yang awalnya gak kenal Ratibul Haddad, kenal Ratibul Haddad. Ini bukan sekedar memindahkan singgasana, tapi ini memindahkan hati yang kering menuju hati yang subur. Antum tahu sama seorang auliyaillah ta'ala dari negeri kita sendiri, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah salah seorang wali min auliyaillah ta'ala yang berasal daripada kota Makassar, yang hidup tahun 1635 lahirnya kalau tidak salah. Beliau ini namanya ibu-ibu, bapak-bapak, Syekh Yusuf Al-Makassari, merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional, salah satu tokoh pahlawan yang mengusir penjajahan Belanda, yang hidup mungkin 400 tahun yang lalu, tahun 1635 kalau tidak salah lahirnya di kota Makassar. Syekh Yusuf Al-Makassari, tokoh nasional yang merupakan wali min auliyaillah ta'ala. Karena kehebatannya di dalam mengusir penjajah, ditangkap waliullah ini yang namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, ditangkap oleh Belanda, kemudian diasingkan supaya tidak menyebarkan Islam di Indonesia. Kenapa? Karena perlawanannya begitu gigih di dalam melawan Belanda. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari dibuang, diasingkan ke sebuah tempat yang jauh di pelosok sana, bukan di Indonesia, diasingkan di luar negeri, bahkan di luar benua, bukan lagi diasingkan ke dalam negeri, tapi diasingkan ke sebuah benua namanya benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan. Diasingkan di sana Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang muslim, seorang wali min auliyaillah ta'ala, tahun 16 atau 1600 sekian diasingkan di sana. Apa yang orang-orang musuh-musuh Allah ini inginkan? Mereka ingin memadamkan cahaya-cahaya Allah. Mereka ingin memadamkan kekuatan-kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengasingkan waliullah ini. Yang mana sebagaimana di Al-Quran dikatakan, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk menghilangkan cahaya-cahaya Allah, tapi mereka tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena yang akan menghidupkan Allah sendiri, yang akan membantu agama Allah bukan mereka. Dan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri diasingkan ke Afrika Selatan. Coba antum lihat nanti di Afrika Selatan ada sebuah kota. Ibu kota Afrika Selatan itu ada 3. Satu-satunya negara di dunia ini yang punya 3 ibu kota adalah Afrika Selatan.
Ada yudikatifnya beda, legislatifnya beda, eksekutifnya beda. Ada di 3 kota di sana. Kalau tidak salah, salah satunya namanya kota Pretoria. Dan salah satunya yang paling terkenal adalah Cape Town yang ada di pesisir pantai, yang mana di sanalah diasingkan Syekh Yusuf Al-Makassari. Apakah padam cahaya Allah di sana? Tidak. Walaupun di sana tidak ada orang Islam, tapi cahaya Allah berkembang di sana. Syekh Yusuf Al-Makassari menyebarkan agama Islam di Afrika Selatan, tepatnya di Cape Town, dan sampai sekarang tersebar agama Islam karena barokah dari sebuah bacaan buku, namanya buku Ratibul Haddad, karyanya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang mana sampai sekarang agama Islam di sana tersebar karena satu orang Indonesia namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, bahkan dianggap pahlawan oleh orang-orang Afrika Selatan karena dapat mengubah hati-hati orang yang keras menuju akhlak yang mulia. Sampai kota tempat meninggalnya Syekh Yusuf Al-Makassari diganti namanya menjadi Makassar. Jadi Makassar bukan hanya ada di Sulawesi, Makassar pun ada di Sulawesi, ada di Afrika Selatan. Barokah dari seorang wali min auliya'illahi ta'ala, umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah bukan mindahin di singgah sana. Umatnya Rasulullah mindahkan hati-hati yang gersang kepada hati-hati yang terang benderang. Itu barokah daripada bacaan kita Ratibul Haddad yang sekarang di Cape Town itu, di Afrika Selatan itu jumlah muslimnya hampir 100 juta. Yang menyebarkan Islam 1 orang. Siapa? Saudara kita, orang Indonesia, orang Makassar. Barokah daripada wali dan auliya'illahi ta'ala. Ini hebatnya siapa? Kehebatan siapa? Ini kehebatan karena kita merupakan umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang lain. Ini adalah barokah kita, ini semua barokah daripada umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa kalau mau lahir lagi, Nabi Musa pengen lahir dalam keadaan menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj? Ketika antum baca Isra Mi'raj ini bukan tentang sholat 5 waktu saja, tidak. Kalau kita baca di kitab-kitab, di buku-buku pelajaran, Isra Mi'raj hadiahnya sholat 5 waktu. Isra Mi'raj hadiahnya dari Rasulullah turun daripada Sidratul Muntaha, sholat 5 waktu. Tidak. Isra Mi'raj lebih daripada sekedar sholat 5 waktu. Tujuan Isra Mi'raj itu bukan hanya untuk memerintahkan umatnya Rasulullah untuk salat saja, tidak. Tapi maksud daripada Isra Mi'raj, Allah pengen kita semua tahu bagaimana hebatnya kedudukan daripada kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad dijemput, tidak ada nabi yang dijemput, Nabi Muhammad dijemput, diantar keliling, diajak safari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Jibril, diantarkan untuk ziarah dari satu titik ke titik yang lain. Dimanja Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj, bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak. Kalau kita baca sejarah lagi, isi daripada Isra Mi'raj ziarah dan ziarah, mencari berkah. Nabi Muhammad mencari barokah. Sebagaimana antum duduk di sini mencari berkah, ngikutin siapa kita? Ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra, Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ziarah Nabi Muhammad. Kemana Nabi Muhammad? Ziarah Nabi Muhammad ke sebuah tempat namanya Thaibah. Di mana Thaibah itu? Thaibah itu di Madinah, belum Madinah namanya, karena Nabi Muhammad belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah, diturunkan oleh Jibril ke sebuah tempat turbah tanah yang akan menjadi tempat hijrah Rasulullah. Rasulullah sholat 2 rakaat di situ. Kemudian naik lagi Rasulullah bersama Jibril, turun lagi Rasulullah, ngalap barokah di sebuah pohon. Nabi Muhammad nyari berkah di bawah pohon. Ngapain? Di bawah pohon itu ngapain? Maka Rasulullah bilang, ini pohon apa Jibril? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini pohon adalah pohon yang dulu pernah bernaung di bawah pohon ini Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar sama Fir'aun, bernaung di sini. Ini kota namanya Madian. Sholat dong 2 rakaat di sini. Ngapain? Nyari barokah. Nabi Rasulullah disuruh nangkap barokah daripada pohon yang dulu bernaungnya Nabi Musa alaihissalam di situ. Rasulullah diajari oleh Jibril untuk mencari barokah.
Habis dari sana ke Bukit Tursina Rasulullah. Ini bukit apa wahai Jibril? Ini adalah bukit tempat berbicaranya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai di situ selesai belum. Rasulullah juga sebelum sampai ke Masjidil Aqsa singgah ke sebuah tempat. Ini tempat apa Jibril? Ini tempat lahirnya Nabi Isa di Bethlehem. Sholat 2 rakaat di sini, ngambil berkah daripada tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Hadirin hadirat yang Allah muliakan. Sampai kemudian Rasulullah naik ke langit ke-7, diantar oleh Jibril. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ke-7. Sebagaimana yang antum ketahui, langit pertama bertemu Nabi Adam, kedua bertemu Nabi Isa, ketiga bertemu Nabi Yusuf, keempat bertemu Nabi Idris, kelima bertemu Nabi Harun, keenam bertemu Nabi Musa, sampai langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim. Ketika Rasulullah mau naik ke atas, tak bisa. Rasulullah naik, Jibril tak bisa naik. Katanya Rasulullah, "Iflah ma'i ya Jibril, naik sama aku wahai Jibril. Dari tadi kau nemenin saya. Ini sekarang saatnya saya naik ke Sidratul Muntaha, tempat yang tidak pernah dipijak oleh nabi manapun. Walaupun nabi yang hebat tak pernah memijak Sidratul Muntaha. Temenin saya takut naik ke atas. Temenin saya, biar saya tidak gentar." Kata Jibril, "Ya Rasulullah, gak mampu. Itu tempat adalah makammu, kedudukanmu. Kalau saya naik ke sana, la akhrabatnil anwar. Saya walaupun terbuat daripada cahaya, saya terbakar, gak kuat naik ke sana." Maka Rasulullah naik ke sana, hadirin, dengan sandalnya yang mulia. Sandalnya mampu naik ke sebuah tempat yang tidak mampu dipijak Jibril, yang tempat tersebut tidak mampu dipijak oleh Nabi Ibrahim sekalipun. Bahkan dikatakan oleh para ulama, itu sandalnya Nabi Muhammad lebih afdal bahkan dari para nabi. Bukan Nabi Muhammadnya. Sandalnya lebih afdal dari para nabi. Kedudukannya maksud saya. Sandalnya lebih afdal daripada para malaikat. Bahkan itu dikatakan di dalam syair, "Ala rasi hadzal kauni na'lu Muhammadin 'alat, fajami'u khalqi tahta zilalihi ladurri Musa nudiyahla wa Ahmadun ladal 'arsy lam yu'mar bi khalqin yalihi." Dikatakan ketika Rasulullah naik ke atas, Allah ingin menunjukkan bahwasanya sandalnya Nabi Muhammad ada di atas semua langit, yang mana langitnya terisi penuh dengan seluruh nabi, yang mana nabinya ada di bawah sandalnya Rasulullah. Para ulama mengatakan kalau sandal saja mulia karena nyambung sama kakinya Rasulullah, bagaimana apabila hati ini bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kaki yang nyambung sama sandalnya mulia, bagaimana kalau hati ini yang nyambung sama Rasulullah? Bagaimana kalau hati ini yang terikat, terkoneksi dengan Rasulullah? Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita tersambung sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Mudah-mudahan yang hadir di sini ketika pulang tidak pulang dengan tangan hampa. Mudah-mudahan pulang bawa oleh-oleh terindah, yaitu pulang membawa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah kita pulang kecuali kita pulang membawa kerinduan, rasa rindu, kangen, mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad bibarkati auliyaillah ta'ala. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kepanjangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim, para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, kepada para habaib Athina Dushogi dan seluruh habaib lainnya yang kita harapkan kehadiran mereka, para dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab
tersambungnya kita dengan datuk mereka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para alim, para asatidz yang merupakan wakil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pencerahan di dalam umat ini, wabil khusus kepada Gus Hamid, putra daripada Kiai Nasir, cucu daripada Kiai Hamid, dan seluruh para kiai, para alim yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan para kiai kita, para habib kita, para tokoh kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur sehingga mereka bisa memberikan dan menebar manfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada Sahibul Bait, kepada Sahibul Majlis, Bapak Haji di sekeluarga, yang mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam hari ini, yang acara ini kita hadiri menjadi amal beliau, menjadi jariah beliau, dan menjadi sebab keberkahan rezeki beliau, amin ya rabbal alamin. Serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pecinta Nabi Muhammad, pecinta kaum solehin, dan kita semua berharap kelak akan dikumpulkan bersama mereka, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita berpikir, seandainya kita mau menelaah bahwasanya hadirnya kita di tempat ini bukanlah sebuah hal yang kebetulan, tapi pertemuan ini adalah rentetan daripada takdir dan qada daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah rangkai satu dengan lainnya sehingga menjadi sebuah kenyataan yang pada akhirnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya setiap daripada kita membawa nasibnya masing-masing. Kita semua yang hadir memiliki takdirnya masing-masing, dan itu telah ditentukan oleh Allah sebelum kita dilahirkan. Ditakdirkan rezekinya, ditakdirkan usianya, bahkan ditakdirkan sa'idun am syaqi. Artinya apakah dia termasuk sa'id, orang yang beruntung, am syaqiyun, ataupun orang yang buntung atau tidak beruntung. Tertulis semuanya. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi bukti atau menjadi tanda kita termasuk orang-orang yang suada, orang-orang yang sa'id insyaallah, yang bahagia, yang beruntung di dunia wal akhirah. Kemudian hadirin, ini yang pertama. Yang kedua, ya, kita ini pada hakikatnya adalah tamunya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan di majlis ini Maulidun Nabi Muhammad, dibacakan zikir. Yang kita ini merupakan tamunya Allah dan tamunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menjadi tamunya Haji Didi. Sebelum kita menjadi tamu beliau, kita jadi tamunya Allah dan tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita membaca satu hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in a'zam min mala'in." Siapa orang yang menyebutku, kata Allah, fi nafsihi, di dalam dirinya, maka aku mengingatnya dan menyebut namanya di dalam diriku. Zikir, berzikir kepada Allah. Zikir ini katanya ulama sultanul ibadah, sultannya ibadah. Kenapa? Kalau kita berzikir maka Allah akan berzikir menyebut nama kita. Zikir itu ingat. Az-zikru bil lisan, az-zikru bil janan, baik zikir dengan lisan ataupun dengan hati kita. Ini luar biasa. Bahkan saya pernah mendengar
satu cerita dari guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ketika ada salah satu para nabi yang didatangi oleh umatnya. Kemudian umatnya mengatakan, "Ya Nabi Allah, tunjukkan kepada kami tanda di mana Allah menginginkan kami, dan tunjukkan tanda di mana Allah tidak menginginkan kami. Apa tandanya?" Kata Nabi tersebut, "Wahai umatku, ya fulan, ketahuilah, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi ini mengadu kepada Allah. Ketika ditanya sama umatnya, dia mengadu kepada Allah. Kemudian turun wahyu yang mengatakan kepada Nabi tersebut, wahai Nabiku, sampaikan kepada fulan umatmu, barang siapa yang berzikir, ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadanya, dan itu tanda aku mencintainya, aku menginginkannya. Tapi ketahuilah, kalau aku tidak mencintai seorang hamba, maka aku tidak akan berikan taufik lisannya, tidak akan aku berikan taufik hatinya, sehingga dia tidak berzikir kepadaku. Kalau dia tidak berzikir kepadaku, dia semakin jauh daripada aku, berarti aku tidak menginginkannya. Jadi gampangnya, kalau ada orang yang gemar dengan zikir, yang hadir majelis zikir, yang gemar dengan sholawat, yang gemar dengan majelis sholawat, berarti itu orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diskusi, barang siapa yang menyebut namaku di dalam dirinya, zikir sir hadirin, zikir sendiri. Ya, kadang-kadang mohon maaf, kita ini sering berkhilaf lebih afdal mana, zikir sir apa zikir jahar. Betul ya? Kalau zikir jahar itu gak boleh. Nabi tidak berzikir jahar, siapa bilang? Riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad, yang ketika Nabi masih hidup, Abdullah ini masih usia kanak-kanak. Dalam hadis sahih, Abdullah bin Abbas mengatakan, saya tahu Nabi selesai sholat dengan para sahabatnya ketika mereka mengeraskan suara mereka dengan zikir. Oh, Nabi selesai sholat. Dari mana tahu? Ketika saya mendengar suara mereka membaca daripada zikir. Jadi tidak ada masalah mau kita zikir secara sir ataupun secara jahar, tidak ada yang salah. Siapa hadirin? Nah, sampai zikirnya, sampai zikir kan? Nah, yang nggak zikir itu yang salah. Biasanya orang yang sibuk mikirin orang itu yang sering nggak zikir tuh. Itu biasanya kalau sering-sering nyalahkan itu malah mereka nggak zikir barangkali. Tapi ala kulli hal, kita umatnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita bisa menyikapi hal ini dengan bijak. Jadi mau zikir sir, kita sebut nama Allah dalam hati kita, atau kita menyebut dengan secara perlahan, dengan suara yang pelan, sendiri, tidak ada yang dengar, dalam kamar, berarti Allah menyebut nama kita di dalam dirinya, disebut nama kita. Kemudian kata Allah, barang siapa yang menyebut namaku, yang ingat kepadaku di tengah kelompok, seperti kita malam hari ini, insyaallah kita menyebut namanya Allah, kita menyebut namanya baginda Rasulullah SAW di tengah kelompok manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, insyaallah, bukan insyaallah lagi, kata Allah, yang menyebutku di tengah kelompok, maka aku akan sebut namanya di tengah-tengah kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya. Allah menyebut nama kita, Haji Didi disebutkan, ya, Gus Hamid disebutkan, Fulan disebutkan di mana? Di hadapan malaikat, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yatabajjah bina, Allah itu membanggakan kita di hadapan para malaikat. Lihat hambaku, mereka berzikir, mereka mengagungkan aku, kita dibanggakan di tengah kelompok yang lebih baik daripada kelompok kita.
Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, usahakan setiap kita menghadiri acara zikir, acara sholawatan, ketahuilah bahwasanya itu kita menghadiri undangannya Allah dan undangannya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah, kata ulama, di antara simpanan seorang manusia yang paling besar nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara pahala yang Allah siapkan, di antaranya yang paling banyak memberikan pahala kepada seorang hamba, yaitu ketika mereka menghadiri majelis yang seperti ini. Saya teringat, ini juga pernah disampaikan oleh Habib Shogi, cerita daripada Habib Umar. Habib Umar bin Hamid ini pernah cerita, Pak, Ibu. Ada satu orang namanya Miskinah. Kalau miskinah itu laki perempuan? Miskinah laki perempuan. Kalau laki apa? Itu bahasa Arab ya, yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Miskin artinya orang yang gak mampu. Miskinah ini perempuan. Miskinah ini orang yang gak mampu, tapi dia tidak pernah meninggalkan satu majelis. Ya, kalau sudah ada majelis daripada kiai, majelis daripada habaib, daripada asatidzah, kalau tidak ada udzur, maka dia pasti datang. Duduk tenang-tenang. Ikut berzikir, ikut sholawatan, mendengarkan kajian, itu setiap hari aktivitas daripada miskinah. Selesai kerjaannya, dia hadir majelis kami. Sampai miskin ini meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, diimpikan oleh sebagian orang soleh yang hidup pada masanya. Miskinah itu kelihatan dalam mimpi berada di kebun yang sangat indah, dengan pakaian yang sangat mewah. Wajahnya gak sama dengan miskinah waktu dia hidup di dunia. Wajahnya cantik, terang benderang. Bahkan jalannya ibarat jalannya ratu. Ya, jalannya bukan seperti miskinah yang saya kenal dulu. Kemudian orang itu, si alim tadi, orang soleh tadi memanggil miskinah, ya miskinah. Ya. Kemudian miskinah itu ketika ada orang yang menegur namanya, dia menoleh, tapi dia protes. Apa katanya? Rahat, qad rahatil maskanah wa ja'a dengan akbar. Fulan, engkau tadi manggil aku miskinah, udah hilang kemiskinanku. Rahat, pergi, udah hilang. Al-maskanah udah hilang, miskinah udah gak ada lagi. Telah datang kerajaan yang besar, kerajaan yang agung. Udah jangan kau panggil saya miskinah lagi, saya bukan orang miskin lagi. Saya sekarang adalah seorang ratu. Ini semua kerajaan saya. Kemudian kata orang tadi, dimana istihada? Dengan apa kamu peroleh semua kemegahan ini, semua kejayaan ini, dengan apa? Apa kata dia? Bihuduri majalisal ilm, bihuduri majalisal dzikr. Dengan saya hadir di majelisnya orang-orang soleh, di kajian-kajiannya orang-orang soleh, orang-orang alim, maka ini menjadi simpanan bagi saya. Oleh karena para hadirin, selagi kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita diberi waktu luang, kita jangan sungkan, kita jangan eman, kita jangan menghitung-hitung waktu. Hadir. Terkadang hadirin, kata ulama, yang namanya majelis taklim seperti ini kita nggak melihat, tapi itu benar adanya. Turun malaikat, nazalat alaihimus sakinah, turun yang namanya sakinah. Wa haffat alaihimul malaikah, turun malaikat dari langit. Itu mereka membentangkan sayapnya. Allah turunkan sakinah, Allah turunkan tumanina, Allah turunkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya rahmat Allah ini turun bercucuran ibarat hujan yang deras. Terkadang masuk orang ke majelis ini gak pernah sholat, hatinya udah hitam, hatinya udah keras, nasihat udah gak mempan bebel,
tapi ketika masuk ke majelis sadaqa qalbuhu, ya, bertepatan hatinya itu yang hitam, bertepatan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatinya keras, kena curahan rahmatnya Allah, kerasnya hilang, menjadi lembut. Kata Nabi Syuaib, yang tadinya hatinya keras, hatinya kering, menjadi lembut dan subur. Ini berkah daripada majelis. Kita nggak tahu. Hadir ke tempat ini tertulis di Lauhil Mahfuz, syaqi, orang yang buntung, orang yang celaka, keluar telah berubah, diganti oleh Allah menjadi sa'id, menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Berkah daripada majelis yang mulia. Apalagi majelis ini dinisbahkan dengan nama Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, yang telah dirutinkan oleh seorang yang mulia, Kiai Hamid Pasuruan. Siapa yang tidak mengenal Pasuruan? Kita semua kenal namanya, walaupun kita tidak mengenal secara pribadi orangnya, kita nggak pernah jumpa beliau, tapi namanya harum di mana-mana, kewaliannya tersohor di mana-mana. Kenapa? Karena Allah dengan sir wa rafa'na laka dzikrak, itu Nabi menghitopi Nabi Muhammad, dan kami telah angkat sebutan namamu. Dan juga Allah mengangkat sebutan nama-nama orang-orang yang berjalan dalam manhajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun di antara umat ini yang mereka mengamalkan amalan Nabi Muhammad, mereka berjalan dalam sunnahnya Nabi Muhammad, mereka menyebarkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak. Maka siapa sih di dunia ini, kekuatan apa di dunia ini yang bisa memadamkan nama yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal Kiai Hamid Pasuruan? Saya pernah dengar dari satu muhibbin dari Pondok Sidogiri. Ini salah satu muhibbin Sidogiri ini pernah cerita sama saya, Habib, saya pernah dengar satu ustadz di Sidogiri itu cerita tentang Kiai Hamid, yang mana Kiai Hamid ini dulu itu kedatangan seseorang yang ingin buka lahan, entah itu pondok atau apa, di desa Raci. Ya, kalau antum yang dari Bangil, dari Pasuruan tahu ya desa Raci ya. Kemudian spontan Kiai Hamid mengatakan, oh, nggak boleh, kamu nggak bisa bangun di situ, karena di situ akan ada satu orang habib yang akan bangun pondok di sana. Ini belum kejadian, hadirin hadirat. Ini belum ada yang bangun dan belum ada yang datang sama beliau, tapi beliau sudah mengatakan akan ada seorang habib yang bakal buka pondok di sana. Kamu jangan buka di sana. Ya, mungkin Gus Hamid belum tahu cerita ini. Ya, karena tidak semua keluarga para wali itu tahu cerita karomah daripada kakeknya. Banyak para muhibbin yang lain yang mendengar atau mengetahui cerita ini. Terkadang ya, kalau kita punya guru atau kita punya keluarga orang wali, kita nggak tahu cerita tertentu, tapi orang lain tahu karena muhibbinnya banyak tersebar di mana-mana. Dan ternyata yang bangun di pondok atau yang bangun di desa Raci itu adalah saya punya kakek, namanya Habib Hasan bin Ahmad Taharun. Itu ketika saya punya kakek Habib Hasan Taharun pertama mendirikan pondok itu di Raci, itu katanya orang dulu itu, Bib, ini jin buang anak, Bib. Tempatnya perompak, tempatnya pembegal, ya, tempatnya jin buang anak. Bahkan di awal-awal berdiri pondok kita sering mendengar cerita mistis, ada suara besar, nanti datang ini dan itu dan sebagainya. Itu dulu. Dan ternyata apa yang dikatakan Kiai Hamid tidak meleset.
Yang bangun seorang habib, yang dibangun pondok, dan tempatnya ditentukan sama Kiai Hamid. Ini menunjukkan bahwasanya Kiai Hamid ini bukan orang sembarangan. Dan alhamdulillah kita pada malam hari ini duduk di majlis yang bernisbah kepada beliau, yang dihadiri salah satu cucu beliau, dan juga sanad ini bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka kalau kita berbicara tentang aulia, semisal Syekh Abdul Qadir Jailani yang dikatakan Sultanul Aulia, Sultanul Aqtab, rajanya para kutub, rajanya para aulia yang Allah berikan kemuliaan sebelum dilahirkan. Ibu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, saya tahu bahwasanya hari ini mulai Ramadan, awal Ramadan orang-orang sibuk pada lihat hilal tadi malam. Saya tahu ini awal Ramadan, kenapa? Bayi saya Abdul Qadir ini gak nyusu, gak mau nyusu. Oh, ini berarti bulan Ramadan sudah. Gak mau nyusu, nyusunya malam hari. Bayangin, masih usia bayi udah tahu masuknya Ramadan atau bukan. Kemudian ketika beliau beranjak usia kanak-kanak, ketika beliau hendak bermain dengan anak-anak yang lain, maka dia mendengar suara. Ketika bermain sama teman-temannya, apa suara mengatakan? Ya Abdul Qadir, ma khuliqta li hada. Ya Abdul Qadir, kamu tidak diciptakan untuk ini. Ya, makanya beliau sejak kecil sudah menunjukkan kewaliannya, menunjukkan karomahnya. Ini keberkahan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani yang insya Allah mudah-mudahan tidak keluar satupun daripada kita, melainkan mendapatkan keberkahan beliau. Karena setiap para wali itu punya syafaat hadirin. Yashfa'u yawmal qiyamah thalatha. Kata Nabi Muhammad, yang nanti berhak memberikan syafaat 3 kelompok. Al-Anbiya, thumma ulama, thumma syuhada. Yang pertama para nabi, para aulia, kemudian terakhir para syuhada. Mereka 3 kelompok ini yang nanti bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Ada orang meninggal di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ketika meninggal, Syekh Abdul Qadir Jailani ini ketika telah dikuburkan orang itu, lewat di kuburannya, di kuburnya, Syekh Abdul Qadir Jailani ini mendengar suara dalam kubur sedang diadab. Kemudian beliau mengatakan, "Man hada? Siapa orang ini?" "Ya Syekh, dia adalah fulan bin fulan." Rahmatnya Syekh Abdul Qadir Jailani pengen memberikan syafaat. Karena Nabi mengatakan yang bisa berikan syafaat para aulia, para sholihin, al-ulama. Ketika akan memberikan syafaat, maka beliau bertanya, apakah orang ini pernah datang ke madrasah saya, hadir kajian saya? Belum pernah, Syekh. Hemat ya, hidup di zaman Syekh Abdul Qadir tapi gak pernah belajar daripada beliau. Ataukah dia pernah lewat di depan madrasah saya, lewat aja supaya ada jalan saya berikan syafaat sama dia? Lewat pernah gak? Gak pernah, Syekh. Orang ini jauh, orang ini preman, gak dekat sama ulama, gak cinta sama ulama. Atau pernah gak dia lihat saya dari jauh? Gak pernah, Syekh. Dicari sebab-sebab yang sekiranya untuk dijadikan alasan beliau meminta syafaat kepada Allah untuk orang ini. Sampai salah satu jamaah mengatakan, "Ya Syekh, pernah antum itu jalan beserta murid-murid antum, kemudian setelah berlalu rombongan antum ini, karena zaman dulu di padang pasir ya, banyak debu, itu debunya berterbangan, Syekh. Kemudian orang ini lihat dari jauh, ini debu apa ini? Orang mengatakan ini debunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, dia pernah lihat debu saya? Iya. Gara-gara debu dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini preman hadirin Bapak Ibu yang jauh, yang gak mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani, gak pernah baca manaqibnya, cuma melihat debunya aja. Sama beliau didoakan, dimintakan syafaat. Lalu bagaimana dengan kita yang hadir jauh-jauh, yang meluangkan waktu,
yang mengeluangkan waktu tidurnya, waktu luangnya untuk menghadiri manakib ini, insya Allah apa yang menjadi harapan kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan saya ini, tangan kita ini berlumuran dengan dosa. Hati kita tertutup. Ketika kita minta kepada Allah, ya Rabb, bagaimana kata Nabi Muhammad akan dijabah? Wa ta'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajaba lahu. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Makanannya haram, bajunya haram. Bagaimana minta ya Rabbi diterima sama Allah? Oleh karenanya hadirin, mungkin kita nggak pantas minta sama Allah, tapi terkadang kita merasa ya Allah apakah diterima? Yang penting husnudzon sama Allah. Setelah minta husnudzon sama Allah, kita nebeng dengan rombongannya para sholihin. Kita berwasilah kepada Allah dengan mereka, mudah-mudahan dengan berkatnya Nabi Muhammad, dengan berkatnya para sholihin, dengan berkatnya Syekh Abdul Qadir Jalani, dengan berkatnya Syekh Hamid Pasuruan, dengan berkatnya Syekh Nasir, insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah apa yang menjadi harapan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar satupun daripada kita dari majelis yang mulia ini melainkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dikaruniakan rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan fi. Yang punya hutang semoga lunas hutangnya, yang punya suami semoga menjadi suami yang soleh, yang istrinya istri yang solehah, dikaruniai anak-anak yang berbakti, yang berguna bagi nusa bangsa, bagi agama, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Haji Didi sekeluarga yang menjadi sebab terhimpunnya kita semua di majelis yang penuh dengan berkah ini. Insyaallah akan menjadi amal jariah daripada antum insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.